Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, dimanapun pemirsa berada, yang masih tetap konsisten mengikuti video-video kami, kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Dan jangan lupa buat pemirsa yang baru menemukan channel kami, selalu saya menganjurkan untuk mengikuti video-video kami sebelumnya, sehingga bisa mengikuti kelanjutan dari video kami ini. Mengapa? Karena kami mengetengahkan Al-Quranul Karim Mushaf itu dari awal, dari bagaimana dan apa caranya kita mempelajari Al-Quran, arti dan makna yang tersirat dari yang tersurat, sehingga kita tahu apa yang tertulis dan tujuannya, maksudnya itu apa. Itu pemirsa, jadi tonton jangan 1-2 video, sehingga akan mensucikan jiwa panjenengan sedoyo, sehingga kita bisa kembali ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dengan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu harapan kami pemirsa. Seperti biasa, acara akan disampaikan. Yang disampaikan tentunya Al-Quran Karim berupa mushaf dari Muqaddimah Al-Fatihah hingga An-Nas, 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Itu kita bongkar semuanya. Dan apabila ada pertanyaan pun di luar materi, silakan tulis di komen, atau menanggapi materi yang kami sampaikan juga silakan tulis di komen. Karena dengan interaksi yang komunikatif antara kami sebagai penyedia layanan nih judulnya, kepada panjenengan sedoyo, silahkan ditulis, nanti kita jawab bersama-sama untuk mencari sesuatu yang lebih dalam kita gali dari Al-Quran itu sendiri. Kepada Prabu Jolo-Jolo kami persilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim bil qaid kitabihil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi surahli Syodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Inna samulki qaulan sakila. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini alangkah beruntungnya kita karena kita masih bisa berdiskusi bersama. Kita masih bisa sama-sama mengetengahkan podcast yang isinya yang kita ketengahkan, yang seluruh apa kemasan yang kita bahas dalam belajar bersama tadarus ini selalu dengan sumber, dengan start, dengan isi, nanti konklusinya juga dengan Quran surat Al-Quranul Karim, Al-Quran Al-Azim itu sendiri. Itulah sesungguhnya merupakan bagian dari individu-individu atau bagian dari umatan wahidan yang kita masih selalu diberi keberuntungan karena mau menyengajakan diri, mempunyai niat yang kuat untuk selalu membahas, untuk selalu menfikirkan sesungguhnya apa yang ada dalam kandungan kitab suci Al-Quran itu sendiri. Karena mengapa kita tidak bisa terlepas dari Quran surat? Karena sesungguhnya penciptaan dirimu sebagai ciptaannya Allah, sebagai makhluknya Allah, itu diciptakan dari sumbernya Allah itu sendiri, dan penciptaannya juga dengan ilmunya Allah itu sendiri, dan menciptakannya tidak dengan campur tangan siapapun bentuknya makhluk lain. Maka dari itu sangat beruntungnya kita masih mau memikirkan itu, masih mau membahas itu, masih mau menganalisis, masih mau mengobservasi dengan apa adanya korelasi yang kuat terhadap kehidupan itu di penghidupan alam semesta itu, sehingga kamu nanti bisa mengkaitkan sesungguhnya sejauh mana dampak terhadap hidupmu dari Quran surat yang ada
firman-Nya Allah itu. Mengapa ada 30 juz, ada 114 surat, dan ada 6.666 ayat itu sendiri. Karena apabila kita tidak membahas itu di sini, maka setelah dari sini kita tinggal merasakan atau kita tinggal mengambil hasil dari apa yang telah kita lakukan selama limitasi usia kita di alam semesta ini. Itulah nanti celakanya kita. Makanya sesungguhnya ilmu Al-Quran ini dengan adanya limitasi usia kita ini diberi dan diangkat oleh Allah di sini dengan kekhalifahan itu, maka gunakanlah akal fikirmu itu, usiamu itu untuk mempelajari, untuk membahas, untuk menemukan kandungan apa makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran itu, sehingga nanti Quran surat diturunkan itu betul-betul bisa mewarnai dan betul-betul bisa menjadikan sebuah problem solving di dalam hidupmu itu. Karena hidupmu itu selama di sini harus merasakan semua rasa yang ada dengan utuh, tidak boleh terpotong sedikit pun. Itulah sesungguhnya kemasan yang dikatakan siklus hidup. Sehingga kalau kamu nanti memahami tentang siklus hidup itu sendiri, maka kamu akan mengerti rantai makanan yang ada di siklus hidup itu sendiri. Sehingga kamu bisa memandang semua potensi yang ada di dalam diri individu itu masing-masing. Karena setiap penciptaan diri individu itu masing-masing membawa potensi, bakat, dan minat yang oleh Allah ditempel di sel masing-masing, yang setiap sel membawa mengandung DNA sekaligus RNA. DNA-nya adalah ikatan ganda, RNA-nya ikatan tunggal. Itulah mengapa kamu ditaruh di kemasan alam semesta ini sifatnya bergandengan. Jadi selalu ada dua sisi. Itu yang perlu kamu sadari sejak awal. Sekalipun sesungguhnya kamu berasal dari nafsun wahidan, atau dari sesuatu yang zat tidak ada satu-satunya dan hanya satu-satunya, merupakan ikatan satu kesatuan yang tidak bisa saling terpisah dari asal-usulnya itu. Itulah sesungguhnya nanti terikat dalam ketauhidan itu sendiri. Sehingga pendekatannya tidak bisa tidak kecuali dengan pendekatan yang namanya ilmu spiritual. Itulah sesungguhnya mengapa di situ ada ilmu ketauhidan. Itulah nanti dikemas secara utuh namanya agama. Sehingga jenengan hidup itu harus beragama. Karena mengapa? Karena begitu pentingnya kamu nanti dalam hidup itu tidak sebagai makhluk individu, tapi harus membuktikan bahwa dirimu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan, sekaligus berorganisasi dengan individu-individu yang lain. Bentuk kecil dari berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Itu pun nanti secara alam semesta bisa internasional atau secara global. Itulah nanti kamu memahami bahwa sesungguhnya dirimu adalah merupakan bentuk dari yang sifatnya rahmatan lil alamin, universal. Tapi sesungguhnya dirimu adalah keparsialan, atau dirimu adalah sesungguhnya individu-individu yang pada akhirnya nanti dalam melakukan apapun secara visual, bentuk tingkah laku dalam hidupmu itu pertanggungjawabannya secara pribadi masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat
kemampuan sama tingkat kapasitas dan kualitas masing-masing yang antar individu tidak sama. Itulah sesungguhnya yang harus selalu panjenengan pahami secara mendasar dalam pribadimu, karena berkaitan dengan sesuatu yang entitas immaterial sekaligus ada entitas yang sifatnya material. Itu karena panjenengan nanti kalau tidak memahami itu sejak awal, maka akan kebalik-balik kamu menggunakan segala instrumen yang ada di dalam indrawimu itu sendiri, yang oleh Allah telah ditempelkan untuk menyaksikan sebuah realitasnya Allah yang tidak bisa tidak di situ selalu menuntut adanya sebuah kejadian-kejadian dalam hidup itu sendiri. Itu pemirsa, mengapa begitu pentingnya akhirnya bahwa cetak biru Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim dalam dirimu itu, karena itu merupakan handbook kamu untuk selalu mempelajari, untuk selalu kamu jadikan referensi, untuk kamu jadikan pijakan langkah yang bentuknya seluruhnya dalam kemasan ibadah terhadap Allah itu sendiri. Itu pemirsa, makanya saya selalu manti-manti, saya selalu memperingatkan, dan sekaligus juga untuk diri saya sendiri, selalu perbarui niat, selalu beri kesemangatan dalam dirimu bahwa sesungguhnya apapun bentuknya, hidupmu adalah pembelajaran, hidupmu adalah seluruh apa yang kamu visualkan dalam hadapan kehidupanmu itu sesungguhnya merupakan guru yang terbaik, merupakan bentuk pengalaman yang indah sekali. Makanya perlu kamu mencermati, perlu kamu merasakan dan memaknai segala apa yang di hadapanmu itu sesungguhnya ilmu dari Allah. Makanya jangan lupa dan jangan terlena bahwa sesungguhnya semua kemasan apa yang kamu hadapi itu adalah ilmu dari Allah. Itu pemirsa, sehingga jangan sampai lalai, apalagi sampai tidak menggunakan semuanya dengan kemasan keilmuan yang ilmiah, sehingga terlepas dari penggunaan rasio logika yang tidak menggunakan akal sehat. Itu nanti kamu akan menjadi orang yang celaka, dan pada akhirnya kamu akan menemui sesuatu yang sifatnya bukan husnul khotimah, tapi sifatnya su'ul khotimah. Itulah pemirsa mengapa saya selalu meniatkan, selalu mensucikan niatan kita sama-sama untuk belajar, menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang hak kecuali dari Allah, dan sesuatu yang hak itu sudah diturunkan sejak 1447 kenabian dikisahkan dengan kerasulannya itu sendiri, sehingga menjadi kemasan nubuah dan risalah. Itu pemirsa, makanya mengapa yang namanya individu, makhluk yang namanya hamba, makhluk yang namanya khalifah fil ardh itu selalu enggan diperintah dan keinginannya selalu mengamalkan sesuatu yang sifatnya tidak bersumber dari nubuah dan risalah. Sukanya mengada-ada dengan alasan kalau lebih baik ngapain, nah itu kan baik. Makanya jangan sekali-kali ngomong ini kalau lebih baik tidak apa-apa, kecuali mengada-ada yang tidak baik. Sesungguhnya baik dan tidak itu ukurannya ya wa qul jal haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zaqa wa nunazzilu minal qur'an ma wa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yajidu dhalimina ila khasar. Sesungguhnya hanya dari situ baru panjenengan nanti boleh mengucap
Sesungguhnya sumber kebaikan, sumber kesempurnaan itu tidak lain dan tidak bukan hanya dari Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim itu sendiri. Bukan dari ucapan, bukan dari tradisi turun-temurun, bukan dari kebiasaan, bukan dari sebuah dogma, doktrin, atau rutinitas, atau cerita, atau dongeng, bukan. Atau legasi dari seseorang yang mempunyai validasi atau aktivasi karena beliau sebagai sosok pemuka atau figur yang selama ini kita pandang lebih dari yang lainnya. Itulah pemirsa, makanya panjenengan harus pinter-pinter menggunakan rasio logika yang sehat sehingga nanti bisa mengevaluasi itu semua, bisa mengkoreksi itu semua, bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara pembenaran dan kebenaran itu sendiri. Karena pembenaran itu kadangkala sesuatu yang telah dilakukan turun-temurun dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dalam penggunaan atau dalam kacamata secara visual banyak dilakukan oleh orang, itu belum tentu sebuah kebenaran. Tapi bisa jadi itu adalah pembenaran yang setiap hari telah kita lihat dilakukan banyak orang, sehingga sepertinya menjadi sebuah kebenaran. Itulah gunakan critical thinking positifmu, selalu menggunakan rasio yang logik, rasio yang menggunakan kecerdasan, dan dasarnya adalah akal pikiran yang sehat. Kalau meninggalkan unsur itu, maka ya celaka kita. Itu pemirsa. Karena telah saya ketengahkan bahwa sesungguhnya yang dikatakan haji itu dari kata-kata hujah. Bisa haji itu nanti diterjemahkan pendatang, karena setiap kali musim haji nanti rata-rata banyak umat Islam terutama adalah mendatangi rumah Bakah itu atau ke Mekah. Kebetulan kan adanya di Bakah, di Mekah. Al-Bakah itu kebetulan disimbolkan di Jazirah Arab sana. Lah pendatangnya yang mendatangi itu atau tamu itu namanya kaum muhajirin. Dan beliau-beliau yang bertempat tinggal di sana namanya kaum Ansor. Dari situlah jenengan harus paham bahwa sesungguhnya hujah itu kalau kita artikan secara lisanun arabiyyun itu begini. Orang berhujah itu bersama aja dengan orang berstatement, atau orang berargumentasi, atau orang beralibi. Makanya kalau kamu beralibi, berargumentasi, berstatement, harusnya kan sumbernya dari Al-Quran, bukan tidak bersumber dari Al-Quran. Itu nanti kamu celaka. Karena sebaik-baik nasihat, sebaik-baik hujah, sebaik-baik perkataan yang sangat baik, mempunyai maudhatul hasanah, itu sesungguhnya ya Al-Quran itu loh. Karena mengapa? Karena Al-Quran itu sesungguhnya firman-Nya Allah, dijaga kesuciannya oleh Allah, dan dijaga sepanjang masa oleh Allah. Kalau Al-Quran ini dijaga sepanjang masa, berarti bumi dan langit keterpisahnya ini nanti dijaga sepanjang masa apa enggak sama Allah? Itu equal. Nah, pemahaman itu yang seharusnya melekat di dalam diri. Karena itu sumbernya dari Al-Quran sendiri gitu. Berarti sesungguhnya yang mengalami kiamat itu apa toh? Wong itu karakter. Yang mengalami kiamat dan kebangkitan itu sesungguhnya jiwamu itu. Kalau jasadmu itu nanti ketemu kewafatannya, makanya ada limitasi usia. Sekarang begini aja lah saya contohkan. Selama kita usia ini hidup di sini sampai usia sekarang, ada enggak setiap produksi apapun yang sumbernya dari sains dan teknologi secara saintifik itu ada masa produksinya ada expirednya enggak? Lah dunia yang untuk mewadai pabriknya, manusianya, sumber daya manusia maupun sumber daya yang berkaitan dengan teknologinya hancur enggak? Yang hancur ternyata apanya? Yang menempati, yang diproduksi sumber dayanya, tapi kemasan seluruh yang namanya dunianya hancur apa tidak? Sudah berapa miliar tahun berarti usianya? Contoh sederhana kalau itu terlalu jauh. Iya. Kita bangun rumah,
dengan bangunan sekarang cor beton. Hmm. Yang punyanya sudah mati, bangunannya 100 tahun lagi masih ada. Iya. Sederhana. Oh gitu ya. Ngapain pakai Ya, bumbu-bumbu? artinya kan kita harus mengungkap itu Kalau dulu. keseluruhan nih, Hmm. mulai dari Nobula sampai sekarang, Hmm. mulai dari Plankton sampai sekarang, Ya. ya udah berapa miliar tahun yang lalu ya. Yang menemukan miliar tahun lalu kan para ilmuwan Hmm. berdasarkan fosil-fosil. Ya, dari Al-Quran sebetulnya nanti kalau jenengan sudah membahas tentang penciptaan alam semesta, kamu mengenal tentang matahari, mengenal tentang bulan, mengenal tentang bumi, mengenal tentang an-najm atau bintang-bintang, kamu nanti tahu, bisa menghitung itu, kamu hitung mundur saat terjadi Big Bang pertama dengan Big Bang kedua itu. Sebetulnya ke sana pemirsa. Ini kan memang belum ke sana kita. Ya nanti sudahlah, akan saya ketengahkan itu karena memang sumbernya dari Al-Quran itu semua. Makanya kan di permukaan selalu saya ungkap dulu. Nanti kalau kita sudah membahas tentang ketatasuryan yang berkaitan dengan rotasi bumi, yang berkaitan dengan matahari, bulan, bintang, bumi itu sendiri dan kemasannya. Nah ini nanti kita akan bisa menghitung sesungguhnya alam semesta ini usianya sudah berapa. Nanti jenengan bisa tahu kerapatan oksigen, atmosfer itu sendiri, kecepatan cahaya, kecepatan suara. Itu nanti kamu bisa menghitung dari situ. Prabu Jolo, Ya. kalau saya Hmm. nih Prabu Jolo ya, Ya. orang yang ke pasar Hmm. itu mencari yang dia butuhkan. Hmm. Nah, sementara pasar itu menyediakan seluruh kebutuhan, Hmm. iya kan? Hmm. Jadi Allah membuat alam semesta ini, Iya. dia tahu dah kebutuhan manusianya, Iya. Mas kan? Tapi manusianya itu sendiri punya selera berbeda-beda. Iya. Ada yang suka ini, Iya. suka ini, Iya. suka ini, ya Iya. kan? Yang ke pasar tuh Iya. ikannya macam-macam, Hmm. pulang kreseknya beda-beda. Ada Iya. yang beli. Nah, Iya. begitu juga. Tapi saya salut ini. Di sini saya membaca Hmm. apa yang Prabu Jolo sampaikan itu adalah universalnya, university-nya, keseluruhannya. Iya. Sementara, iya kan? Sementara saya ngomong ke orang lain, saya, Hmm. oh saya sukanya ini, Hmm. ya yang saya cermati ya itu. Hmm. Yang tidak saya suka, ya saya ikutin aja. Tapi saya tidak mencermati atau tidak menstabilo. Ya. Karena apa? Memori saya kan terbatas. Ya. Ya. Sementara memori jenengan tuh tak delok. Iki wong iki gaya terabyte utek kayak gitu loh. Artinya yang mau saya sampaikan adalah saya menilai Hmm. apa yang Prabu Jolo sampaikan itu kan terstruktur, Ya. ada metodologinya. Iya harus. Dan itu tidak mudah. Hmm. Lah, saya Hmm. baru beberapa hari disuruh struktur metodologi kayak gitu, kira-kira orang normal aja bisa nggak? Kan nggak mungkin. Iya. Kan harus dari TK, SD, Iya, SMP. paham, Tapi paham. lama-lama juga saya paham. Tahu ya, tahu strukturnya itu. Ya. Artinya gaji. Karena saya akan mengetengahkan Al-Quran, maka kan sedikit banyak harus saya ungkap semua Harus. bahwa sesungguhnya di pasar itu lengkap. Ya. Tinggal kamu butuh apa, suatu saat itu akan kamu butuhkan semua. Karena itu kan handbookmu, cetak birumu sendiri. Nah kalau nanti tidak diungkap secara 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, berarti saya akan menyembunyikan sesuatu itu. Ya, paham. Dan itu sudah saya pelajari lama itu. Sehingga itu mau nggak mau harus saya ketengahkan. Saya bahaskan di sini setelah apa yang kita bahaskan dengan interaktif, dengan belajar bersama ini, ternyata panjenengan punya secara subjektivitas, tidak objektif lah ya. Ya. Subjektivitas kamu menginginkan itu, ya monggo, tapi itu sudah ada. Ya, ini Itu. kalau saya persempit, jadi kalau nih pemirsa itu usia 25 ke bawah, maka yang dia kejar apa? Persiapan, Iya, harus mencari materi. Iya. Tapi kalau yang usia 55 ke atas, Iya, mau. dia mengisi karena Ya. dia sudah dapat modal dari 25 sampai 50, dia bekerja 25 tahun. Iya, Otomatis skala prioritasnya kan beda. beda. Kalau ini menikmati hidup, Iya. kalau ini mengejar hidup. Iya. Nah, kan udah beda tuh targetnya dan sebagainya. Nah,
yang panjenengan sampaikan ini kan kesemuanya Semua. dan harus untuk semuanya. Iya. Tapi ada satu juga yang saya boleh minta, kalau itu diboleh minta. Iya. Makanya kemarin kan saya tanya, bagaimana sih kehidupannya Ahmad itu sehingga sampai dia menjadi Muhammad. Iya. Karena saya juga yakin pemirsa kita nih yang usia 25 juga 25 tahun ke bawah banyak. Iya. Makanya ini kan kita sudah mengalami masa itu. Nah, kita beritahu caranya bagaimana. Di satu sisi juga kita memberitahu ini loh buat orang-orang yang sudah mulai persiapan purna. Iya. Apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau universal semua orang bingung. Ini karena yang dibawa kok helikopter tuh muter aja, nggak naik, nggak turun. Nah, Ini menurut saya lah ya. Ya. Nanti begini. Karena Al-Qur'an itu kan ayat per ayat sesungguhnya. Lah masuk ke dalam dirimu ya ayat per ayat. Nah, makanya ikutin terus saja. Karena mengapa? Nanti dari ayat itu kalau jenengan menerima satu tetes saja, surga sudah. Nggak usah pengen banyak. Karena kalau pengen banyak nanti puyeng. Betul itu. Bahasanya bukan pengen banyak. Iya. Kita ini ngomong karena sudah banyak. Kan kita udah dari 1, 2, hari ini udah yang kesekian ratus. Kan dari 1. Nah, pemirsa juga begitu, pemirsa. Kalau pemirsa nonton ini hari ini podcast ini 1, kan kami rata-rata setiap video itu kan ada ayatnya tuh, Quran suratnya satu komen, tulis apa, mengapa, maksud ini. Bahkan khusus pun silakan tulis. Nanti akan dibahas oleh Prabu Jolo-Jolo. Jadi yang saya mau utarakan Prabu adalah karena Al-Quran ini lengkap, alam semesta pasar. Iya. Mau masalah ekonomi, Iya. mau masalah kejiwaan, Iya. mau masalah keilmuan, mau masalah apa namanya, peramalan dan sebagainya, lengkap. Tinggal pemirsa tuh umpan balik mau apa, Feedback. gitu loh. Contoh begini pemirsa, ini contoh sederhana pemirsa. Tadi kami sebelum podcast dimulai menghitung, kalau pemirsa suka melihat Bapak Presiden kita, Bapak Haji Prabowo Subianto, Jenderal, itu dia bilang begini, wah ini hari apa nih, hari ini tanggal berapa nih, wah pas ini 8 ini, wah ini bagus nih. Nah, sering kan pemirsa lihat Bapak Presiden kita ngomong seperti itu, karena memang itu ada ilmunya. Dan Prabu Jolo-Jolo pun juga kalau yang seperti itu, ya itu kalau pemirsa buka video-video sebelumnya juga secara tidak langsung diajarin. Cuman kalau memang tidak spesifik dan tidak ketemu videonya ya tidak tahu. Termasuk juga bagaimana cara mendatangkan, memanggil apa yang banyak orang inginkan. Tapi ya tadi sederhana. Ketika kita belajar ini, ini dawe Gusti, ini perkataannya Allah kok. Tidak mungkin tidak terjadi selama dilakukan secara benar, secara hak. Itu monggo gitu. Oke, terima kasih. Memang sebetulnya begini, karena saya alami sendiri. Dulu saya ngaji ke Mbah Sum itu, apapun yang beliau ketengahkan, beliau sampaikan ke saya cuma diem, saya dengarkan. Cuma memang itu saya rasakan nggak bisa saya terima semuanya. Tapi begitu kesini, saya sekarang apalagi dengan podcast ini, maka seperti dengan sendirinya dia karena dimasuk ke aliran darah saya, ya setetes demi tetes. Seandainya taruhlah nanti kayak ini aja contoh ya, nanti ini setelah selesai saya akan bahas tentang anatomi kehancuran bangsa. Karena kita ngomong peradaban mulai kemarin, nanti kan ada 11 sub, dan ini kebetulan sudah sub keempat ya. Nanti yang anatomi kehancuran bangsa itu sub kelima, dan nanti yang berkaitan dengan musibah, bencana, dan bencana kemanusiaan itu nanti kan beda. Karena musibah dari kata-kata masyabah itu nanti bisa kita ketengahkan juga.
Karena musibah itu nanti akan bisa menjadi sebuah laknat atau azab, tapi sekaligus musibah juga akan bisa menjadi sebuah berkah. Tinggal bagaimana kamu nanti di Quran suratnya itu yang mana gitu. Nah, kamu mensikapinya bagaimana, cara mengantisipasinya bagaimana, itu nanti di situ juga akan diketengahkan. Itulah kelengkapannya Al-Quran. Makanya gini, Al-Quran itu kalau membenarkan memang tahu benarnya, terus kalau menyalahkan memang tahu salahnya, bisa membenarkan dengan kebenarannya itu. Itulah Al-Quran. Itu sejak awal saya selalu mengetengahkan itu, menyampaikan itu. Keistimewaannya Al-Quran dengan kitab yang lainnya itu di situ. Al-Quran itu sebuah sumber kebenaran dan hak. Tidak bisa kamu bantahkan lagi. Karena berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya kejiwaan menjadi sesuatu yang realitas. Itulah Al-Quran. Makanya mengapa secara keilmuan rohnya, tapi secara visual realitas terhadap apa yang ada telah terjadinya bumi dan langit dipisahkan ini menjadi sebuah realitas. Itulah Allah. Makanya ada kemasan alam semesta itu sendiri, gitu loh. Sehingga apabila Al-Quran itu menyalahkan sesuatu, berarti Al-Quran bisa membenarkan kesalahannya itu dan tahu benarnya itu. Itu Al-Quran. Kalau Al-Quran itu membenarkan karena memang sebuah kebenaran dan dia tahu kesalahannya itu, sehingga matching gitu. Tidak pernah Al-Quran itu mengkhianati dengan apa yang kamu dengarkan, kamu olah di dalam pemikiranmu menjadi sebuah bayan atau kognitif pengetahuan tentang knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Nah, setelah dibayangkan dalam penalaranmu itu menjadi penalaran yang mengetahui itu, maka kan akan kamu visualkan dari penalaranmu yang logis itu. Nah, penvisualan itu nanti akan berkaitan dengan tanganmu itu fungsinya, dengan kakimu. Untuk apa? Membayinakan itu, membuktikan dari knowledge-mu yang ada di singgasana itu menjadi sebuah visual, sehingga ada kemanfaatan lain terhadap individu-individu yang bisa kamu buktikan dengan cara berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, sekaligus membentuk ekosistem dan ekologi secara komunal di kemasan alam semesta itu. Itulah sesungguhnya pemahaman yang utuh, komprehensif, sekaligus mempunyai metodologi yang tidak tumpang tindih dan tidak kontradiktif. Itulah pemahaman komprehensif yang utuh, sehingga nanti punya indikator yang integritasnya sangat tinggi. Itulah nanti hasilnya, interpretasinya menjadi interpretasi yang tidak mengalami pembiasan atau defraksi atau mengalami distorsi. Sesungguhnya ke sana. Karena mengapa distorsi itu berkaitan dengan penerjemahan dan pelafatan secara lisan, kalau defraksi, penerimaan, pembiasan secara apresiasi itu yang kaitannya dengan pencahayaannya itu. Sesungguhnya ke sana. Karena Al-Quran dikatakan cahaya atau petunjuk. Itu pemirsa, memang ini sulit lah ini gitu loh. Ya mau ngomong tidak sulit ya tidak bisa, memang sulit gitu loh. Lah kadangkala ngaji yang semacam ini justru tidak suka orang-orang. Karena mengapa? Melibatkan kamu harus buka, belajar, menganalisis, menelusuri sumber-sumbernya itu, sehingga kamu selalu menggunakan akal pikiran. Sulit karena belajar. Lah yang lainnya didongengi seneng, diceritani seneng tanpa harus belajar. Ngrungokne mulih saweneng ayem benjing panjenengan, dibujui dengan kata-kata benjing cek seneng. Lah nek benjing itu terus gimana? Wong sesuatu itu realitas. Apakah kamu menghadapi pagi besok itu bukan realitas? Mosok sik benjing? Kan tidak bisa. Itu maksud saya. Sehingga jenengan menerima ini, iya ya, mau tidak mau, sadar dan tidak, gunakan seluruh akal daya pikirmu dengan ketentuan metodologi yang keilmuan, sehingga ilmiah, menggunakan akal pikiran yang sehat. Ya gelem ra gelem ngaji ya tetap ngaji yo. Nah, selain itu kamu sambil, kamu berkarir, kamu bekerja. Itu karena apa? Tanggung jawab secara material hidupmu
alam semesta yang sifatnya materi. Nah, nanti yang lainnya itu akan mengikuti kamu kalau kamu selalu ngaji ini. Sebetulnya begitu pemirsa. Itu. Sehingga nanti kamu mensikapi apapun rasa yang telah kamu terima selama hidup, jembar dodomu kayak kembang kempis antara kamu menghirup dan menghembuskan udaramu itu. Dalam pernafasanmu itulah kamu nanti dikatakan hidup karena masih bernafas. Lihat gerakan tubuhmu itu, kan ada kembang kempisnya. Makanya mengapa bumi itu dihamparkan. Sesungguhnya Allah mau ngomong gini, bumi tak hamparkan ya, sudah saya ridhoi, saya kasihkan ke kamu sebagai fasilitas hidupmu. Tapi jangan lupa, artinya dihamparkan ini kayak gelaran karpet atau kayak gelaran tikar. Kan berarti bisa kamu hampar, bisa kamu kembalikan lagi. Gelar gulung kalau istilahnya orang Jawa ya. Bisa kamu hamparkan, bisa kamu kembali gulung. Sehingga cara penelaan berpikir pun juga akan mengalami itu. Artinya gini, namanya vibrasi itu kan tik 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 tik, tik gitu. Nah, asal usul kehidupan sesungguhnya dari laha itu. Makanya itulah esnud. Itu loh. Makanya ada kata-kata nutfah itu. Gitu, makanya ada hiroknya itu. Karena selalu ada vibrasi, hidup itu sesungguhnya vibrasi. Kalau sudah wafat, maka kamu tidak akan bisa bervibrasi. Nah, namanya vibrasi, berarti ada gerakan naik turun itu, ada grafiknya. Itulah vibrasi sesungguhnya. Karena selama kamu bervibrasi, berarti menunjukkan dirimu ada siklus, itulah hidup. Kalau kamu ternyata tidak bervibrasi, tidak ada grafiknya, menunjukkan dirimu tidak hidup. Bapak, sadari itu dulu. Sehingga kamu nanti akan mempunyai cara berpikir yang sifatnya juga bergerakan. Makanya nanti kamu ngerti tentang namanya ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Namanya fu'ad qalbun itu selalu begini terus. Dia goyal gayil itu loh. Elastis sifatnya. Dia akan mengembang mengempis. Gitu loh. Karena tidak ada orang namanya menghirup aja. Tapi juga tidak ada orang namanya menghembus saja. Pasti ada gerakan antara memasukkan dan mengeluarkan. Itu nyun sewu sing rada ekstrem gini. Apakah setiap terjadi penyerbukan, apakah setiap terjadi ada kehidupan baru, kamu tidak mengalami gerakan? Kan harus mengalami gerakan sehingga terjadi penetrasi. Itulah nanti namanya kamu menembak. Itu. Karena ofum kalau kamu tembakkan, ya tidak akan bisa berenang untuk mencapai ke ofum sana. Itu sebetulnya, itu pemirsa, itu harus disadari dulu. Sehingga jenengan Al-Quran nanti bisa betul-betul jenengan terima dengan, oh ya ini memang realitas. Mau tidak mau kamu tetap harus belajar, tidak bisa tidak belajar. Ngaji di saya, kalau tidak belajar tidak bisa. Karena syaratnya ngaji di YouTube ini, jenengan mau tidak mau harus buka lah, telusuri itu, analisis itu, observasi itu. Rakitan saya rong ayat lah. Coba saya sekali tempo, ini kok mengetengahkan ayat ini kaitannya apa sih dengan karakter jiwaku, dengan diriku. Sehingga namanya kafir itu bukan orang lain, non-muslim itu bukan orang lain, salah. Selama ini jenengan melihat non-muslim itu orang lain gitu loh. Orang lain agamamu itu non-muslim, padahal kalau di Al-Quran bukan. Non-muslim itu dirimu sendiri kalau kamu tidak mengenal Allah itu loh. Itu, sadari itu dulu. Sehingga sesungguhnya yang non-muslim itu dirimu, yang bodoh dirimu, yang munafik dirimu, yang kafir dirimu, yang musyrik ya dirimu. Kejahilan ya ada di dalam dirimu, najis ya dirimu, halal ya dirimu. Nah, selama ini kamu selalu menunjuk itu. Padahal setiap kali menunjuk kamu, pasti yang lainnya itu ke arah dirimu. Menunjuknya hanya satu ke depan sana. Itu yang selalu tidak kamu sadari, padahal tiap hari kamu lakukan. Lihat kan setiap kali menunjuk gini kan, yang tiga ini ke dirimu. Bayangkan itu. Itu berarti sesungguhnya apapun yang namanya dirimu itu ya non muslim, bukan orang lain. Itu nembak. Kalau nunjuk kan sekedar gini. Nah, itu. Makanya hati-hati. Kalau tidak menyadari sejak awal seperti itu, ya jenengan nanti kebalik-balik terus. Al-Quran tuh hebatnya seperti itu. Lihatin bejo kayak gitu, itu bejo. At-tahiyatul. Ini
jasad, ini jiwa, ini ruh. Iya. Ini yang bakal pulang besok. Itu makanya hati-hati pemirsa. Ini Gusti. Selalu panjenengan Al-Quran itu harus betul-betul itu loh. Makanya melihat, mendengarkan apa yang ada di podcast saya, mau nggak mau kamu rakitan gundelo ayat kopiro. Coba kamu lihat, kamu analisis itu, kamu pikirkan betul-betul. Jenengan nanti baru iya ya ternyata seperti ini. Pasti kamu akan alamak ternyata kayak gini gitu. Itu kalau nggak gitu nggak bisa. Saya tanya. Iya. Gimana? Yang pertama kali menanak nasi siapa? Yang pertama kali menanak nasi ya jelas ibu deh rata-rata. Kalau ndak ibu ya ndak ada. Berarti Siti Hawa. Hah? Berarti Siti Hawa pertama kali menanak nasi. Lah ini pembahasan itu nanti itu. Karena kaitannya kan itu dengan apa yang kamu makan secara fisik. Nanti karena sesungguhnya apapun bentuknya karakter kenabian sebagai contoh sampai saat ini itu sesungguhnya karakter kejiwaan, Mas. Sehingga nanti ada kaitannya ternyata secara kemakhlukan atau secara penciptaan individu ada, ya memang iya, kita tidak menafikan itu. Tapi kan pembahasannya nanti tidak seperti itu juga gitu. Nah, kalau pengen ya nanti tak jawab secara Al-Quran aja, saya ketengahkan itu jangan seperti ini. Karena nanti akan lebih detail, lebih lengkap, lebih benar gitu. Saya nggak mau kalau hanya serampangan menjawab, nggak mau. Cuma saya yang ngerti itu harusnya gimana. Makanya kemarin saya sampai bahas tentang Neandertal kan. Nah selama ini enak yang ngajin bahas Neandertal gitu aja lah. Jenengan gateknya aja lah. Mengetengahkan Al-Quran terus diawali dengan makhluk Neandertal itu mon. Nek running podcast ini. Sehingga nanti ada perjalanan ternyata astral apa itu. Bahkan astralnya kan tidak pernah saya kaitkan karena astral itu sesungguhnya atwaron, jadi A T W A R O N, atwaron sebetulnya itu dari kata-kata itu. Jadi jenengan kok ngerti alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadri wa arsala alaihim toiron. Nah itu dari kata-kata atwaron itu. Jadi sekedar menjadi burung yang terbang tapi nanti tidak bisa berhinggap. Karena hinggapannya harus manusia, jasad itu kendaraannya. Lah sedangkan kalau atwaron sudah pernah menempati jasad, tidak mungkin bisa masuk ke jasad yang seperti sperma itu. Karena harus melalui prosesnya Allah. Tidak serta-merta akhirnya ada orang kayak gini dilebon itu dari kesurupan karena kelebon jiwa yang telah pernah naik itu. Bahasa di sebelah reinkarnasi. Ya itu nanti beda lagi pembahasannya ya. Karena sebetulnya kita itu mengalami reinkarnasi berkali-kali. Terbukti apa? Terbukti selmu sendiri yang setiap hari kamu sholawat itu ternyata reinkarnasi setiap harinya. Makanya regenerasi sel namanya. Nanti berkaitan dengan antioksidan. Nanti berkaitan dengan apa itu? Adalah. Ya sebetulnya Al-Quran nek jawab awakmu nggak iso ngomong kok. Karena Al-Quran sing jawab, cuma nek cangkeme wong kan iso mulah malih ra-rane, Al-Quran tidak. Hebatnya Al-Quran di situ. Karena itu selalu ada jawabannya Al-Quran itu. 30 juz loh, kurang gimana? Lengkap sudah. 114 surat, 6.666 ayat. Itulah istimewanya Al-Quran. Salah satu yang saya akui adalah kelebihannya Prabu Jolo-Jolo. Saya itu kan suka kalau main biliar tuh tak tembak dari sudut mana aja dia. Dan dia selalu balik ke tengah. Artinya balik ke tengah tuh balik ke Quran surat. Jawab. Karena dia podcast, dia tidak jawab. Saya tahu nanti mengacaukan pembahasan. Tapi saya tahu kalau sudah ada podcast itu dia dijawab. Ini ayatnya, itu kan suratnya. Nah, disitulah makanya pemirsa, daripada ilmunya dibawa sendiri, makanya dengan podcast ini hanya dibagi-bagi. Tapi saya juga paham ini tidak mudah. Jangankan pemirsa yang nun jauh di sana,
Oh saya yang di hadapannya tuh kadang-kadang butuh waktu untuk mencerna. Jadi kadang-kadang saya malam ini saya nggak nyambung, tapi setelah saya pulang tak renang-renang habis ini nggak nyambung juga, ya udah saya tidur aja. Nanti pagi-pagi oh ini maksudnya, karena akan dibantu oleh kejadian alam semesta. Betul. Itulah kode-kode alam yang pembahasannya akhirnya semakin asik, semakin menarik. Jujur pemirsa, setiap hari itu kalau saya datang ke sini itu sebenarnya dalam kondisi sudah tinggal 15-20%. Artinya udah lelah sebenarnya. Tapi begitu ngambil air, kemudian tadi Prabu Jolo-Jolo bilang memperbaharui niat, tujuannya apa, itu yang tadi tinggal 20, 15, bahkan tinggal 5%. Ya paling nggak baliklah ke 70, 60, 50, balik lagi ke 70. Akhirnya, oh itu namanya muqallibal qulub, yang bolak-balik hatinya. Tapi untuk menguatkan, ya kita harus mendekat selalu kepada sumber. Apa sumber itu? Ya Al-Quran itu sendiri. Tapi Al-Quran itu sendiri kalau cuma sekedar gini aja, nggak ada yang membuka, yang menyambungkan, membacakan, ya nggak bisa juga. Kita nggak dapat vibrasinya. Iya. Nah, dari sinilah makanya akhirnya saya juga pemirsa akan tervibrasi dari Quran yang dia mushaf dibongkar oleh Prabu Jolo-Jolo, keluar. Oh, ternyata itu firman Allah dengan bahasanya lisanun Arabiunya Prabu Jolo-Jolo. Akhirnya saya memahami, sajane tidak serumit dan seruat yang disampaikan Prabu Jolo-Jolo. Tapi karena Prabu Jolo ini harus ngomong universal, sementara saya menangkapnya part-partnya saja yang saya ini. Akhirnya ya mudah saja, apalagi dibarengi ada rokok, ada kopi, nyambung saya. Tapi tentunya kembali Prabu Jolo-Jolo sering ngomong, ada tak orang bercinta 3 orang di kamar? Kan tidak ada, harus berdua. Kalau bertiga, kalau lakinya 2 perempuannya 1, bingung anak siapa. Tapi kalau perempuannya 2, lakinya 1, ya jelaslah masih bapaknya siapa. Tapi kan nggak begitu juga kali aturan mainnya. Nah, akhirnya video kemarin perjanjian adalah kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Ada DNA, ada RNA. Tapi DNA dan RNA itu tetap harus menyatu dulu dalam satu wadah, dalam satu tempat. Kororon makin. Ya, kororon. Nah, betul. Jadi juga begitu pemirsa. Kalau otak pemirsa ini sekarang, besok ya apa caranya tuku softtek bayar listrik? Ya masukkan keinginanmu dalam kororon makin itu. Nah caranya masukkan, tanya Prabu Jolo-Jolo. Itu aslinya kan yang ditanya Prabu yang lain lah, sama Kiki yang lain lah. Cuman Prabu Jolo-Jolo itu tulisan, sehingga terjadi koneksi antara kami di sini dengan pemirsa. Banyak permasalahan, tapi juga tidak ada permasalahan sebenarnya. Kenapa banyak permasalahan? Karena banyak keinginan. Tidak ada permasalahan karena ya memang tidak perlu apa-apa, karena sudah dicepai semua. Nah, iya. Gitu loh. Betul. Tapi untuk menjabarkan itu penjelasannya macam-macam gitu loh. Tapi kalau sudah ngerti segala sesuatu itu butuh proses, kayak bandul jam. Nah, kalau jantung hembus keluar. Tapi apa yang dilafalkan dalam hembusan dan dalam tarikan itu juga ada sesuatu. Dan ini ditanyakan aja ke Prabu Jolo-Jolo, menghembuskan itu apa sih disebut,
mengeluarkan itu apa yang dikerjakan dan apa yang dilakukan. Dan satu lagi pemirsa, dari semua ini, dari yang disampaikan Prabu Jolo-Jolo, satu, kita ini, tubuh kita selagi hidup di alam semesta ini alat rekam, yang besok hasil rekamannya itu dilihat. Kalau ternyata itu tidak ada zakatnya, tidak ada sodakohnya, alamat. Nah, intinya itu. Nah, kalau ditanyakan lagi apa itu sodakoh, apa itu zakat, bukan seperti yang ada di bayangan pemirsa saat ini, bahwa zakat itu begini, sodakoh, bukan. Tadi sebelumnya sudah. Tadi Prabu Jolo-Jolo menekankan. Ini saya study loh kalau yang ini. Al-Quran ini untuk dirimu, untuk diriku, bukan diri orang lain. Nih diriku, bodoh, tolol, goblok, kafir, sembarang tuh di sini. Tapi juga dibalik, soleh, mukhlisin, ya di sini. Dan itu nanti terbukti dalam rekamannya nih. Ya. Artinya sebelum nanti melihat, kita sudah melihat sekarang kok, cara di akunting publik ini nih akeh kreditnya atau akeh debite, kan gitu. Ya. Kalau akeh kreditnya berarti piutang, alamat ditagih debt collector di komennya itu digepui gitu. Ya. Tapi kalau banyak debetnya, wah berarti banyak simpanannya, dalam arti yang hak loh di sini ya. Nah, disinilah sebelum limitasi habis, waktunya bertaubat. Nah, taubatnya itu gimana? Tanya Prabu Jolo-Jolo, saya juga nggak tahu. Itu Prabu. Terima kasih. Jadi saya jelaskan gini ya. Mengapa DNA itu ikatannya ganda, sedangkan RNA itu ikatannya tunggal. Lah nanti yang merekam itu sesungguhnya RNA-nya itu. Tapi jangan lupa, DNA itu makanya mesti gabungan antara suami dan istri. Makanya itulah sesungguhnya data yang 3 miliar itu pemirsa. Nah itu bentuknya pasti di Lauhil Mahfuz, karena disimpan di sulbi. Yang satunya nanti penyempurnanya di kororon makin itu menjadi nutfah itu karena proses penggabungan itu. Nanti dari 2 dia akan menjadi 4, kelipatan terus 4 akan menjadi 16, terus itu. Nah pembacaannya itu kan harus di sini, karena setelah dari sini tidak bisa kamu baca lagi. Itu yang perlu diketahui. Sehingga dengan nanti RNA itu nafsun wahidan, dari yang memang satu zat itu, kamu juga akan tahu tentang ummahat. Jadi kamu tahu dari umatan wahidah, selain kamu memahami tentang nafsun wahidah. Karena mengapa? Umatan itu menjadi komunal nanti. Setelah individu-individu itu tercipta, setelah diciptakan individu-individu, maka akan ada kejadian-kejadian yang mengikuti penciptaannya itu. Itulah nanti dikemas, diikat dengan hukum ketetapan dan ketentuan dari Allah. Itulah namanya sunatullah, atau secara saintifik dinamakan hukum kausalitas atau hukum konsekuensi logis, gitu aja lah. Kalau kausalitas itu bahasa apa? Kausalitas itu dari bahasa apa itu? Timbal balik kausalitas. Timbal balik. Nah, konsekuensi logis itu ya apa yang kamu lakukan karena begini, dari sebab kamu melakukan, maka kamu akan menerima dari sebab yang kamu lakukan itu. Hubungan sebab akibat itu. Itulah hukum kausalitas atau sunatullahnya Allah itu. Itulah namanya hukum ketetapan sekaligus ketentuan. Jadi tidak berubah. Itu yang harus didampingi dulu. Karena bentuk taubat, kamu bisa membolak-balikkan dari kesalahan menjadi kebenaran. Itu kan selama kamu masih ada waktu. Kalau setelahnya dari sini kamu waktu sudah tidak ada loh. Karena kamu tidak berada dalam kondisi geografis. Di situ tidak ada dimensi ruang dan waktu. Tidak tinggal di alam semesta lagi. Lah itu loh maksud saya. Sehingga kamu harus menganalisis itu dulu gitu loh. Makanya adanya hari kebangkitan, kamu mempertimbangkan apa yang kamu lakukan benar atau salah,
batal atau tidak, itu kan berarti di sini mau tidak mau. Karena setelah dari sini kamu tinggal menerima akibatnya, bukan lagi menghitung salah benernya itu, bukan lagi kamu mengoreksi sesungguhnya saya itu kafir, sesungguhnya saya itu zalim, sesungguhnya saya ini musyrik, atau sesungguhnya saya ini selama mengamalkan ritus itu batal atau tidak, sah atau tidak. Kan berarti di sini bahasmu, bukan setelahnya. Karena setelahnya hanya hasil. Itu kalau tidak memahami itu ya celaka dengan nanti, bukan lagi sebagai husnul khotimah lah mbok dongakne wong sak lumahe jagat ada 8 miliar makhluk, itu tidak bisa. Karena seperti pohon, kalau sudah masak kamu ambil, sebelum masak kamu ambil terus didoain orang 1 miliar atau 8 miliar orang, apa bisa menjadi masak? Ya tidak bisa. Iso dietrel lah, itu lah ngomongmu, silakan. Tapi kalau hukumnya Allah tidak bisa. Itu pemirsa nanti bisa kita lanjutkan untuk video berikutnya ya. Oke pemirsa, stay tune in my channel karena pembahasan semakin asik.